Ya Imam, tadi malam aku melihat seseorang bahwa tumbuh rambut di bagian apa ini? Di bagian lututnya, bagian bawah, tapi lutut bawah, betis, panjang, rambut lebat, bertumbuh. Tapi laki-laki yang dimaksudkan orang yang bermimpi itu Muhammad bin Sirin itu sendiri. Tapi dia bilang tadi malam aku mimpi melihat seorang laki-laki tumbuh rambut betisnya. Ditafsirkan oleh Ibnu Sirin bahwa orang itu akan terfitnah, ya, bahwa orang itu akan terfitnah, dia akan dibebankan kepadanya sesuatu yang bukan tanggung jawabnya, misalnya utang, ya. Nah, jadi dia bukan berutang, tapi entah bagaimana caranya terpaksa dia membayar yang bukan utangnya. Inilah penipuan yang membuat dia masuk penjara saat itu. Ya. Setelah dia jelaskan seperti itu, wahai Imam, laki-laki yang ku nampak tadi malam bermimpi itu engkau. Tak berapa lama dia di penjara, kena kasus. Pada saat dia di penjara itu wafat Anas. Wafat Anas di Irak. Maka Ibnu Sirin pun dikeluarkan dari penjara hanya untuk memandikan Anas radhiyallahu anhu. Nah, jadi dibolehkan itu, diharuskan orang yang memandikan adalah mereka yang dapat wasiat. Bila istri yang kena wasiat, ya dia. Begitu istri juga bisa berwasiat, harus suami yang memandikannya, harus suami. Nah, itu dia. Kemudian kita bilang orang yang amanah, laki-laki harus dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Juga dikecualikan di sini anak yang belum berusia 7 tahun. Nah, dunal sabah, kata para ulama, di bawah umur 7 tahun, baik laki perempuan anak itu ini dibolehkan dimandikan oleh siapapun. Anak laki boleh dimandikan oleh emaknya, boleh dimandikan perempuan selain emaknya. Anak laki atau perempuan juga boleh dimandikan oleh ayahnya, abangnya dan sebagainya, karena mereka ini belum mukallaf. Ya, itu sekiranya yang dalam masalah ini. Adik-adik semua anak Enggak, al-afdalna, ya, anak laki dengan emaknya atau dengan tidak. Tidak masalah, nanti di sini aurat. Ya kan ada aurat yang tidak boleh kita nampak, dan pada waktu memandikan itu harus tersentuh. Makanya di sini tidak. Ya. Kemudian di masalah mandi ini ada sabda Nabi SAW sekalian, keutamaan memandikan mayat. Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu 40 marrah. Barang siapa yang memandikan mayat seorang muslim lalu dia menyimpan, artinya tidak menceritakan aibnya bila dia menjumpai aib di tubuh muslim tersebut, maka Allah akan mengampuni 40 kali. Nah, ini satu riwayat di sini. Saya tahu salah apa, ya. 40 kali orang itu diampuni oleh Allah dalam satu riwayat. Dan di riwayat lain, ghafarallahu lahu 40 kabiratan. Allah akan mengampuni untuknya 40 dosa besar. Tapi syaratnya bakata mengalih, apa yang dia nampak dalam tubuh yang dia mandikan itu dia tutup rapat-rapat, ya. Itu dia. Jadi luar biasa ini ibadah luar biasa. Makanya memang patut kita kuasai cara memandikan, cara mengkapan, mengurusi jenazah, menyolatkannya. Ini pahala besar, ya, ini pahala besar. Tapi kalau biasanya sekarang ini memang banyak cerita di luar, ini hukum orang cerita saja, Dosa besar, ya.
selama itu aib yang bikin malu, ya kan? Yang bikin malu. Yang bagus sama salah, yang bagus sama salah. Tapi kalau ya dalam memandikan apa yang bagus? Biasa saja. Sebelum mandi pun sudah senyum, itu biasanya. Baik. Nah, kemudian bagi kita yang memandikan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Barang siapa yang memandikan mayit, hendaklah dia mandi. Tapi ini bukan wajib. Ini bukan wajib, tapi istihbaban kata para ulama, sangat baik, dianjurkan. Wa man hamalahu falyatawadda, dan barang siapa yang memikul jenazah itu, setelah itu dia diharuskan berwudu. Wah, ini pun tidak wajib. Nah, tapi ini perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mungkin apa yang perlu kita ketahui dalam masalah ini. Nah, tapi bila misalnya mayat tidak mewasiatkan orang-orang tertentu untuk memandikannya, maka itu kita bilang tadi, dimandikanlah dia orang yang ahli, orang-orang yang kita tahu amanah, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dimandikan oleh kerabatnya. Wahum aula, kerabat ini jauh lebih utama, sebab mereka akan lebih pandai menyimpan rahasia saudaranya, rahasia ayahnya. Makanya mereka lebih diutamakan dalam masalah ini. Dan bila tidak ada air untuk memandikan, cukup ditayamumkan. Caranya itu agar kita ajari, insyaallah. Saya kira masalah-masalah ini cuma itu aja yang saya kira perlu dijelaskan. Yang paling terpenting dalam masalah ini adalah cara bagaimana memandikan mayat. Siapa yang siap dibuat jadi praktek kan? Silakan. Berkenaan dengan contohnya suami adalah memandikan isteri. Katalah contohnya tadi, suami memandikan jenazah isteri, tapi tidak ada masalah kan? Maknanya pada masa yang sama ada wanita lain yang membantu memandikan jenazah yang berkenaan. Sebab jenazah pun berat juga, mungkin dalam 50 kilo untuk balikkan jenazah dekat bahagian belakang semua. Tak ada masalah kan? Tak masalah. Okey. Ya, masalah. Cuman nanti kita coba praktekkan. Ya. Tapi biasanya kalau sudah istri berwasiat, suami yang harus mandikan, tidak boleh orang lain ikut. Ya, begitu juga bila suami berwasiat harus istri yang memandikan, tidak boleh lagi orang lain ikut. Itu biasanya. Karena dalam soal memandikan ini, ya ta'allaq bil aurah, kata para ulama. Dia ada hubungannya dengan masalah aurat. Cuman mungkin kita bilang sebagai menolong, ada wanita lain yang menolong kita dalam masalah ini, ya ini tidak ada masalah. Artinya tidak menyalahi wasiat, ya kan? Bahkan mungkin diperlukan, Pak, seperti Bapak bilang, sulit juga kalau seorang dini memandikan. Tapi itu bisa, tapi memang agak kerja keras sedikit kita, ya kan? Mengangkatnya, mengapakan badannya dan sebagainya. Baik, ada soal lain dalam masalah ini, Pak? Siapa yang siap jadi apa nih? Contoh dia apa? Korban.